diberikan Tuhan napas hidup untuk menikmati hidup ini, dia patut mengucap syukur. Amin. Ya. Tidak ada kata tidak. Dia harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kenapa kita harus mengucap syukur? Ketika kita mengucap syukur, kita mengagungkan kebesaran Tuhan. Kalau Bapak sudah senang, umur kita panjang tidak? Panjang. Panjang. Iya. Ya. Dia bilang orang berdosa saja tahu memberi yang baik. Ya. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Amin. Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Amin. Sehingga malam hari ini Bapak terkasih pimpinan kami di kantor. Ya. Iya. Tuhan telah menambah satu usia yang ke-40 tahun. Sehingga kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Amin. Puji-pujian hormat hanya kepada Dia. Amin. Iya. Ada kadang-kala akhir-akhir ini orang Kristen mereka tidak mengerti tentang umur panjang. Ya. Amin. Mereka ditambahkan satu usia, mereka bikin pesta. Ya. Mereka hura-hura. Ya. Mereka mabuk. Iya. Selesai pesta kacau. Ya. Iya. Benar. Terserah, ya. Benar. Ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita rubah pola mindset kita. Amin. Amin. Iya, kita rubah pola hidup kita. Amin. Itu bukan zamannya lagi. Iya. Zaman kita mengerti di akhir zaman Ya. bahwa Tuhan akan memberikan kita umur yang panjang. Ketika kita menghormati Dia, kita memuliakan Dia, kita meninggikan Dia. Amin. Sehingga di malam hari ini kita harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Silakan. Ya, firman Tuhan itu adalah pelita Amin. yang terang dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita terus mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan dan kita lakukan dalam hidup ini. Benar. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Nelson dan Ibu dan keluarga besar Sayori yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kepada saya untuk juga menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini. Ya, nanti dia bilang, Bapak pendeta di depan ini, dia pendeta dari mana? Ya, Haleluya. tidak sekolah pendeta, ya, tidak tahu dari mana sampai dia bisa jadi pendeta. Ya, tetapi Bapak Ibu sedikit cerita kisah kehidupan saya sebelum saya masuk ke firman Tuhan. Saya sakit tahun 2010 dan sudah meninggal. Ya, saya sampaikan kesaksian hidup. Jadi sebelum meninggal besok Tuhan sudah kasih tunjuk. Besok meninggal dan dorang taruh engkau di peti, dan di peti itu ada lilin 2. Di situ istri dan anak saya menangis, dan lagu itu lagu Oh Yerusalem. Oh Yerusalem. Ya. Ya, jadi kita meninggal itu ketemu roh ini keluar, saudara. Iya. Roh ini keluar. Jadi Alkitab bilang manusia tidak bisa hidup tanpa roh. Iya. Jadi roh ini keluar, pergi. Roh itu keluar sampai seperti kita melayang, seperti kita terbang naik pesawat, ya. Yang sudah tahu pesawat pasti, ya. Take off, naik awan pertama, awan kedua sampai posisi aman di atas. Iya. Jadi sementara posisi di atas, saya doa tidak panjang, saudara, ya. Karena sudah 3 bulan saya tidak bisa tidur, ya. Tidak bisa tidur, ya. Saya kenal Tumbal Niro Kidul, ya, Ratu Pantai Selatan, ya. Ya, jadi selama 3 bulan itu saya tidak bisa tidur. Dan sudah tinggal mau sampaikan kata-kata terakhir kepada mama, ya. Bilang mama begini, ya. Tapi saya doa tidak panjang, ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, izinkan saya hidup 1 kali saja. Ya. Ya. Izinkan saya hidup 1 kali saja. Ya. Saya akan melayani Tuhan dan saya akan bangun rumah Tuhan. Amin. Amin. Itu saya punya doa itu. Ya. Amin. Ya. Saya sampaikan sampaikan pesan itu kepada Tuhan. Ya. Amin. Dan Bapak Ibu, di situ Tuhan mulai, saya punya roh itu kembali. Oh, Ya, roh itu kembali dan saya hidup. Ya.
saya hidup. Tapi belum sampai di situ proses Tuhan selama 3 tahun. Jadi 3 tahun itu roh maut kejar saya terus. Ya. Kejar sampai di kamar mandi. Jadi istri saya bilang, saya macam saya sudah mau gila begitu. Ya, sampai Alkitab ini iblis suruh saya ludah. Ya, ludah. Jadi sebelum Tuhan bawa saya dalam pelayanan itu proses saya itu tingkat yang paling tinggi, saudara. Ya. Ya, yang datang kepada saya itu bukan yang kelas-kelas ringan di bawah, bukan. Yang datang itu yang kelas berat. Ya. Setan yang kelas berat punya, dia suruh udah kita, tapi saya tidak. Ya. Jadi saya jalan itu anjing gonggong saya gitu. Beda dengan anjing gonggong kita. Itu beda. Ya. Itu beda. Ya. Kalau anjing gonggong roh halus itu, itu. Ya, itu beda. Jadi saya selama 3 tahun seperti itu. Dan puji Tuhan, saya punya klaim firman Tuhan bilang begini. Jika Tuhan saya hidup, saya juga hidup. Amin. Ya. Dan saya baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18, dia sendiri yang bilang kepada Yohanes, lihatlah, aku hidup. Ya. Dan aku memegang kunci kerajaan maut. Ya. Di situ saya mulai klaim janji Tuhan. Saya baca firman Tuhan. Ya, sampai di Mazmur 90 ayat 10, di situ bilang begini, umur kami 70, jika kita kuat di 80. Langsung saya bilang sama iblis dia, roh maut dia, saya bilang, umur saya 70, bahkan 80 tahun baru saya hidup. Amin. Ya, saya klaim jadi Tuhan. Ya, Tuhan saya hidup, saya juga hidup. Amin. Ya. Tuhan saya hidup, saya juga hidup. Ya. Amin. Saya tidak mati umur 35, pada saat itu umur 35 tahun. Amin. Saya tidak mati umur 40 tahun. Saya tidak mati umur 50 tahun. Amin. Saya mati umur 70, 80. Amin. Amin. Ya. Kita harus klaim janji Tuhan. Amin. Ya. Sehingga Alkitab katakan orang benar hidup karena Firman. iman. Ya. Ya. Orang benar hidup karena iman. Amin. Kenapa? Supaya kita bisa lihat anak-anak daripada anak-anak kita. Amin. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Amin. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan Amin. di akhir zaman, mari kita mengandalkan Tuhan. Amin. 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 Iya. Amin. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih, yang diberkati oleh Tuhan, iya, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, Mazmur 91, iya, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, iya. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mari kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. Dengan berkop dalam lindungan Tuhan. Kita baca dari ayat ke-14, saya itu 3, mari kita baca secara bersama-sama. 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita silakan dulu kembali. Amin. Bapak Ibu yang dikasih, yang diberkati oleh Tuhan. Iya. Amin. Kesaksian Bapak Nelson tadi adalah kesaksian orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. 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 Orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu mereka tidak pernah ditinggalkan. Amin. 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 Kalau Tuhan menyertai dia dari 0 bulan sampai umur 40 tahun. Amin. Efesus 4 ayat 8 bilang begini. Karena kasih karunia engkau diselamatkan. Amin. Benar. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan, umur 40 tahun adalah puncak.
Ya, umur manusia kalau sampai 40 tahun itu grafik, ya. Kalau grafik itu puncak. Yang paling puncak umur manusia itu 40 tahun, ya. Amin. Itu dia punya kekuatan, dia punya semua itu puncak pas 40 tahun. Ya. Ya, sampai 40 tahun. Jadi 41 ke atas itu dia punya grafiknya mulai turun. Iya. Dia punya kekuatan sudah tidak sama, ya. Itu grafiknya turun. Benar. Amin. Ya, turun. 40 sampai lari 50 itu grafiknya sudah turun, ya. Kenapa? Karena Mazmur bilang 90 ayat 10 itu umur kami 70. Jadi kita beda dua, ya. Kalau 80 berarti pas jam 12 siang, ya. Ya. Jam 12 siang. Berarti 40 berarti pas grafik jam 12 siang. Kalau umur kita 70 maka kita ada di jam 1. Iya, kita ada di jam 1. Jadi ini kekuatan kita manusia ini sudah mulai turun. Saya juga sudah merasakan. Saya sudah 43 tahun, ya. Jadi yang belum 40 tahun itu dengar-dengar saja. Iya, dengar-dengar saja. Mulai sedikit sudah bisa suhosa, ya. Itu mulai sudah kita rasakan, ya. Jadi saya pada saat ini sudah 43 tahun. Tapi saya berusaha. Jadi saya baca firman Tuhan. Saya ada kesempatan saya olahraga sedikit, ya. Jadi pikiran tenang, ya. Pikiran tenang. Sehingga kita merasa ada lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Iya. Jangan ketong stres. Iya, jangan ketong stres. Kalau stres nanti lebih tambah turun, ya. Kekuatan sudah tidak ada sudah, ya. Sehingga di malam hari ini firman Tuhan bagi kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bilang begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu yang dikasih, yang diberkati oleh Tuhan. Daud bilang begini, sungguh berarti benar, ya. Tidak dusta, ya. Tuhan mengenal orang-orang yang melekat, ya. Tuhan mengenal orang-orang yang selalu mencari Dia. Ya. Tuhan selalu mengenal orang-orang yang berharap kepada Dia. Ya. Banyak tantangan, banyak masalah yang dihadapi, tapi luput Tuhan akan meluputkan dia. Ya. Kesaksian tadi, ya. Tuhan akan meluputkan dia. Kenapa? Karena dia selalu berharap kepada Tuhan. Amin. Iya. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Amin. Iya. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Ya. Ya, Bapak punya kesaksian tadi bilang memang ketong ini banyak, ya. Banyak melakukan hal di hadapan Tuhan. Tetapi jangan kita berhenti beribadah. Ya. Jangan berhenti kita mencari Dia. Ya. Karena memang kita dari sana seperti itu. Adam dan Hawa sudah buat seperti itu. Kita masuk di zaman kasih karunia Tuhan. Amin. Ya. Sehingga di malam hari ini bahwa dia katakan bahwa ketika engkau melekat kepadaku, ya, maka aku juga akan melekat kepadamu. Benar. Amin. Dia bilang carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Benar. Cari Tuhan maka kamu akan hidup. Amin. Dalam setiap saat mengucap syukur. Ya. Benar. Apapun situasi dan kondisinya, kita harus mengucap tiket hari ini saya berangkat ke Jakarta. Ya, untuk pekerjaan yang sementara dilaksanakan. Tapi dia mengingat, dia dulu air mata jatuh. Benar. Tuhan, kalau hari ini saya ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Amin. Teman-teman yang lain mereka sudah pergi. Bapak Ibu hidup ini kita tidak tahu. Ya, kapan dan waktu kita pergi. Ya. Tetapi ketika kita sadar, kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini. Ya. Ketika kita minta, Tuhan akan berikan kepada kita. Belajar dari kisah perjanjian lama Hizkia, ketika dia sakit mau meninggal. Ya. Nabi Yesaya bilang, Tuhan bilang sama engkau sakit dan meninggal. Ya. Dia balik ke dinding, dia menangis sama Tuhan. Tuhan, ya. Engkau tidak mengingat akan perbuatan saya. Ya, engkau tidak mengingat saya punya budi baik, hidup ini menyenangkan engkau. Tuhan bilang kembali ke Nabi Yesaya, kembali dan katakan kepada dia, saya akan menambah dia umur 15 tahun. Amin. Benar. Amin.
Jadi yang merubah kita Tuhan dalam hidup ini, Ya. yang merubah ya, kehidupan kita ini Ya. ketika kita berbalik kepada Tuhan. Benar kami. Yang bisa membuat kita umur panjang ini ketika kita melekat sama Tuhan. Itu saja. Amin. Iya, itu saja. Tidak ada jalan lain. Ya. Bukan karena kita makan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Iya. Amin. Atau tidur di spring bed. Iya. Saya berapa waktu ketika Tuhan bawa dalam tugas di Anggi, ya, dipegang. Saya duduk kadang-kadang saya jalan saya renungkan. Ya. Amin. Ya, Tuhan itu adil. Ya. Benar. Glory. Jadi bukan karena kau tidur di spring bed, tidak. Kau pun anak-anak juga dipegang. Pagi-pagi dingin dong keluar telanjang, ya. Ya tidur dong, tidak sakit, ya. Tidak sakit, amin. Amin. Ya, tapi yang tidur di spring bed sana ada yang ini tiap hari check up, tapi belum sakit-sakit. Benar. Tuhan adil tidak? Adil. Ah? Adil. Adil. Iya. Tuhan adil. Iya, supaya orang lihat. Iya, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita manusia. Amin. Sehingga tidak ada orang yang bermegah dalam hidup ini. Amin. Iya, tidak ada orang yang bermegah dalam hidup ini. Amin. Untuk itu di malam hari ini kita harus mendekat kepada Tuhan. Amin. Iya, Yeremia bilang hanya dekat saja Tuhan aku tenang Amin. daripada jalan keselamatanmu. Benar. Hanya dia kota bentengku aku tidak pernah goyah. Benar. Iya. Iya. Aku tidak pernah goyah situasi. Iya. Daud bilang kemalangan orang benar banyak. Kita buka di dalam Mazmur 34 ayat 20 dan 23. Kita mengaminkan kesaksian dari Bapak tadi. Benar. Satu orang bisa baca Mazmur 34 ayat 20 sampai 23. Iya. Satu anak Tuhan bisa baca. Iya. Mazmur, ya. Mazmur 34 ayat 20 sampai 23. Mungkin Bapak bisa baca, ya. Dulu saja berbaca saja. Catat. Ya. Mazmur. Mazmur 34 ayat 20 sampai 23. 20. Mazmur 34 ayat 20 sampai 23. Mazmur pasal 34 ayat 20 sampai 23. Iya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, Iya. tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Ia melindungi segala tulangnya, Amin. tidak satu pun yang patah. Iya. Kemalangan akan mematikan orang fasik, Amin. dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Amin. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, Iya. dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Iya. Amin. Yesus. Tolong. Amin. Amin. Kemalangan orang benar banyak. Ketong ikut Tuhan orang tidak suka. Ketong memberi orang tidak suka. Ketong memberkati orang lain orang tidak suka. Ya. Amin. 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 Iya. Dia bilang uang ini kau pergi bikin apa kak? Kau pesta bola kak? Kau jalan kemana kak? Kau pergi kemana kak? Kenapa kau sumbang untuk gereja? Iya. Kenapa kau bikin hal-hal yang baik pergi memberkati keluarga? Iya. Orang tidak suka, dunia tidak suka. Ya. Ketika kita melakukan hal yang baik. Ya. Benar. Amin. Amin. Iya. Amin. Iya. Kan dunia tidak suka kita melakukan yang baik. Iya. Tapi kalau harta kekayaan yang Tuhan berikan kita memberkati hamba-hamba Tuhan. Kita membangun rumah Tuhan. Amin. Kita memberkati orang-orang yang susah, janda, yatim piatu. Amin. Iya. Tuhan bilang tidak ada satu tulang yang tidak ada tulang yang patah. Patah. Amin. Amin. Bapak saya masih berdiri sampai saat ini Amin. bersaksi untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Sehingga generasi orang benar ini tidak pernah terputus Ya. untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga kita terus harus melekat sama Tuhan. Amin. 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 Iya. Bapak Ibu, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Ya. Benar. Iya. Hidup ini tidak ada sesuatu yang paling indah dalam hidup ini Benar. selain kita hidup dengan Tuhan dan Amin. keluarga. Benar. Amin. Tidak ada yang lain. Ya. Iya.
Daud bilang dalam Mazmur 73. Iya. Saya lihat firman Tuhan dulu. Ya, amin, amin. Mazmur 73 dibilang begini, ayat yang ke-25. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Amin. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Elohim selama-lamanya. Amin, amin. Tidak ada yang dia sukai dalam hidup ini. Di surga dan di bumi cuma hanya Engkau Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Hanya Engkau. Ya. Tidak ada yang dia ingini dalam hidup ini. Ya. Kenapa? Daud itu orang yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Benar. Ya. Daud itu orang yang selalu bangun hubungan baik dengan Tuhan. Benar. Intim dengan Tuhan. Daud tidak pernah bermimpi jadi raja, saudara. Tidak pernah dalam benak Daud dia akan jadi raja. Tapi dia selalu menggembalakan domba ayahnya Yesai. Ya, dia selalu puji-pujian penyembahan. Amin. Ya, Daud selalu bermain kecapi. Maka dia diundang di istana ketika roh jahat itu masuk kepada Esau. Ya. Dia bermain kecapi saja, roh jahat keluar dari Esau. Ya. Benar. Raja Saul itu keluar dari Raja Saul. Iya. Dia bermain kecapi saja, roh jahat itu bisa keluar dari Saul. Iya. Bukan karena kecapinya. Iya. Tetapi dia punya hubungan baik dengan Tuhan. Amin. Ya, amin. Amin. Bahkan dia tidak pernah melakukan yang jahat kepada Saul. Walaupun Saul berusaha untuk membunuh dia. Ya, Daud bilang tidak, dia orang yang lurapi. Ya. Ya, sampai akhirnya juga kebenaran tetap kebenaran. Oh, glory. Amin. Amin. Kebenaran tetap kebenaran. Jadi hari-hari ini saya mau sampaikan untuk saya punya saudara. Ya. Ya, lakukan yang baik dalam hidup ini. Amin. Ya. Saya punya prinsip hidup ini, saya tetap lakukan yang baik, saudara. Iya. Karena saya tahu bahwa dalam Yeremia 29 ayat 11 Tuhan bilang begini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Amin. Bukan rancangan kecelakaan, Ya. tetapi rancangan masa depan. Amin. Iya. Untuk memberikan engkau hari-hari baik dalam hidup ini kepada engkau. Itu yang saya pegang. Jadi apapun situasi kondisinya, saya tetap berbuat baik. Amin. Sebab orang-orang yang berbuat baik Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Haleluya. Iya. Itu yang kita harus kerjakan. Ya, kita tidak boleh saling membenci satu dengan yang lain. Iya, saya mau sampaikan siapa saudara dibunuh. Buang masalah, buang. Pemikiran-pemikiran yang demikian buang. Iya, buang. Ya. Kita hidup ini bukan karena kita punya prinsip, tidak. Kita hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita katakan, ya. Hendaklah engkau berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hidup di dalam Dia. Iya. Amin. Iya. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Iya. Ya, segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Jadi ketika kita hidup, kita memuliakan Tuhan. Ya, mari kita hidup takut akan Tuhan. Benar. Ya, kita suka berdoa. Amin. Amin. Laki-laki suka berdoa. Ya. Ya, 2 Timotius 2, 1 Timotius 2 ayat 8, ya, bisa baca. Ya. Iya. Ya, bisa baca. Laki-laki yang suka berdoa. Ya. 1 Timotius 2 ayat 8. Ya. Karena banyak akhir-akhir ini banyak laki-laki yang suka malas berdoa. Ya. Ya. Baca. Ya. Satu anak Tuhan, saya mau laki-laki yang baca. Ya, 1 Timotius 2 ayat 8. Ya. Ya, karena ketua bapak-bapak ini yang kepala keluarga. Ya, bisa baca 1 Timotius 2 ayat 8. Ya, baca saudaraku, ya. Ya. Timotius pasal 1 Timotius 2 ayat 8, ya. Timotius pasal 2 ayat 8. Ya. Bunyi firman Tuhan demikian. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menandakan tangan yang suci, Ya. tanpa marah dan tanpa perselisihan. Benar. Demikian. Iya. Aku mau
Yesus mau di mana seorang laki-laki berdoa dengan tangan yang tangan yang bersih, bukan tangan yang suka begini. Ya. 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 Tangan yang suka pukul ya. Mama tuh sayang orang. Amin. Amin. Ya. Betul harus saya betul bu mama sayang. Ya. Ya kan betul belum bangun lagi, dia bangun duluan, dia setrika baju. Ya. Ya, dia masak, dia tidur lah, tapi dia bangun tempo. Amin. Amin. Tapi tuh bapak-bapak ini kalau sudah tidur setahun sudah. Ya. Tong tidur tempo, tapi tuh bangun juga lah. Amin. 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 Harus amin kali itu karena memang kenyataan. Ya. Ya. Tong tidur tempo. Ya. Kadang memperhatikan segala-galanya dalam tempo hidup. Ya. Jadi bapak ibu yang dikasih, yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Iya. Kita harus selalu baca firman Tuhan. Ya. Ya. Jangan kita bangun langsung HP. Ya. Akhir-akhir ini bangun langsung HP. Ya. Anak-anak muda saya mau sampaikan. Ya. Anak-anak Tuhan, rajin baca Alkitab. Amin. Amin. Siap. Iya. Nubuatan Amos, Nabi Amos, bahwa suatu saat akhir zaman Tuhan akan angkat firman ini. Benar. Iya. Saya beberapa waktu ini saya dulu renungkan firman Tuhan. Kenapa Tuhan angkat firman ini? Ya. Karena firman ini orang sudah tidak suka. Pertama sudah tidak suka. Iya. Yang kedua minta maaf. Orang pergi ke gereja mereka sudah tidak bawa Alkitab lagi. Ya. Iya. Orang sudah tidak bawa Alkitab. Tuhan melihat dari surga, Tuhan merasa sedih. Pada Tuhan bilang begini, firman adalah pelita, firman adalah terang bagi engkau. Dari mana engkau tahu bahwa saya ini penebus? Dari mana engkau tahu bahwa saya ini adalah Tuhan dan Juru Selamat? Bukankah ada di dalam firman? Amin. Amin. Ya. Sehingga laki-laki kita semua harus banyak baca firman. Anak-anak muda, iya, mau bersih kelakuan, iya. Mazmur 119 ayat 9, anak-anak muda bisa baca di malam hari ini. Karena saya lihat anak-anak muda baca banyak ini. Ya. Mazmur 119 ayat 9 bisa baca. Ya, karena akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan yang hidup kacau. Ya. Iya. Kita lihat di Manokwari ini tidak ada lain. Cuma anak-anak yang percaya Yesus. Iya. Hari Senin sampai Sabtu itu bikin kacau. Nanti hari Minggu baru pergi ibadah. Iya. Saya lihat ini. Benar. Hari, ya Mazmur 119 ayat 9. Anak muda baca, yang di luar, saya dengar yang di luar punya suara. Amin. Iya. Iya. Baca yang sudah dapat Mazmur 119 ayat 9. Iya, kita mengalir saja. Ini waktunya Tuhan. Amin. Silakan. Iya. Baca nyong, ya. Pasal 19 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Amin. Amin. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Amin. Selain menjaganya sesuai dengan firman? Amin. Dengan firman Tuhan. Ya. Amin. Ya, tidak ada yang lain. Harta yang paling berharga dalam hidup ini adalah firman Tuhan. Ya. Kita melakukan prinsip firman Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita terus mendekat kepada Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memperpanjang umur. Amsal 10 ayat 27 bisa baca. Ya. Cuma panjang umur ini kita takut akan Tuhan. Ya, Alkitab katakan. Sehingga kita terus baca firman Tuhan. Ya. Benar. Baca, ya. Ya, Bapak ini mungkin sudah dapat. Ya, baca. Amsal 10 ayat 27. Ya. 27. Iya. Baca. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan. Ayat 27. Iya. Firman Tuhan. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amin. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Ya, benar. Bapak Ibu, umur panjang ini sangat penting. Amin. Ya. Kita punya segala-galanya dalam hidup ini, tapi kalau kita tidak punya umur panjang, percuma. Amin. Amin. Percuma. Amin.
Iya, betul bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan, tapi kalau umur panjang percuma. Iya. Amin. Makanya ketika Salomo Tuhan bawa dia untuk menjadi raja, dia meminta hikmat. Ya, Iya. benar. Dia tidak minta umur panjang, makanya Tuhan bilang sama dia, Bapak Yahweh bilang sama dia, iya, Salomo tidak minta umur panjang kan? Ya. Iya, Salomo cuma minta hikmat. Amin, benar. Di situ baru saya renungkan, ternyata umur panjang ini paling penting. Benar. Amin. Iya. Sehingga kita bisa lihat anak-anak dari anak-anak kita. Amin. Amin. Umur panjang. Iya. Amin. Mazmur 128 ayat 4 sampai 6. Diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin, amin. Iya. Tuhan memberkati kita dari Yerusalem, berkat Israel akan sampai kepada keluarga kita. Iya. Kita melihat anak-anak dari anak-anak kita. Itu yang kita kerjakan di hari ini. Amin. Sehingga kita waktu-waktu dalam kondisi apapun, ya, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Ayat yang terakhir bilang begini, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kesaksian yang luar biasa. Amin, amin, amin. Banyak tantangan masalah, tapi Tuhan bilang, anakku, tetap lakukan yang baik. Amin. Hari ini saya akan memperlihatkan yang dari surga, memperlihatkan perlindungan, memperlihatkan umur panjang kepada engkau, Ya. supaya kau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat Chen berhasil, engkau akan melihat Paulus berhasil, engkau akan melihat anak-anakmu berhasil, engkau akan menggendong cucu, engkau akan melihat generasi-generasi yang akan datang, sebab engkau hidup takut akan Tuhan. Amin. Amin. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Amin. Iya. Sehingga kita terus hidup percaya kepada Tuhan. Iya. 1 Samuel pasal 12 ayat 29 bilang begini. Ya, 1 Samuel pasal 12 ayat 20. Ya, kesaksian dari Bapak tadi. Ya. Ya, 1 Samuel 12 ayat 20. Ya, Bapak Efraim bisa baca. 1 Samuel 12 ayat 20. Iya. 1 Samuel 12 ayat 20. Samuel bilang kepada orang Israel bagaimana sampaikannya. Iya. Samuel minta diri dari bangsa itu. Iya. Ayat yang ke-20, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, janganlah takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Tadi Amin. kesaksian dari Bapak bilang. Amin. Iya. Bapak sampaikan, ketong ini banyak bikin salah, Ya. Amin. tapi jangan ketong berhenti Amin. melakukan. Amin. Harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya menceritakan sedikit tentang kasih Ya, karunia. silakan, silakan. Jalan. Amin. Hukum Torah dengan kasih karunia itu beda. Ya. Amin. Iya. Hukum Torah, jangan sekali-kali kita melakukan dosa. Ya, benar. Melakukan dosa hukumnya mati. Ya. Amin. Iya. Sumpah orang tua mati hukumnya. Iya. Laki-laki dengan laki-laki tidur mati. Perempuan dengan perempuan tidur mati. Iya. Hukum Torah. Ya, benar. Iya. Jadi sebelum mengenal dosa, pada mengenal dosa mati. Ya, Tapi di zaman kasih karunia beda. benar. Saudara menikmati berkat Tuhan. Saudara menikmati hadirat Tuhan. Ya. Saudara menikmati kasih karunia Tuhan secara cuma-cuma kepada engkau. Ayo. Jika engkau menikmati kasih karunia itu, engkau teringat kembali. Ya. Tuhan, Amin. terima kasih. Amin. Banyak hal saya melakukan di menyakiti engkau, tapi saya masih tetap berjalan dalam kasih karunia. Di situ kita mulai sadar, kita mengerti bahwa Tuhan itu dahsyat. Dia tidak pernah tersembunyi, Dia tidak pernah menyembunyikan berkat dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita tetap sadar, kita tetap mengerti bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. 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 Mana yang spesial? Amin. Taurat atau kasih karunia? Kasih karunia. Kasih karunia. Amin. Amin. Sehingga kita di akhir zaman ini, mari kita dekat kepada Tuhan. Iya. Kita tidak tahu kapan dan waktunya. Iya.
Pengkhotbah pasal 11 ayat 8 bilang begini. Jika seorang umur panjang, biarlah ia bersuka cita. Tetapi dia harus ingat akan hari-hari gelap. Hari-hari yang malam itu banyak. Sehingga tetap kita mengucap syukur, kita tetap hidup takut akan Tuhan. Kita cari Tuhan, sebab kita tidak tahu kapan kita meninggal. Amin. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kalau kita buka di FB, sampai saya juga tak buka FB. Ya tadi kita baru baku cerita, kakek Yesus sudah meninggal. Betul tidak? Betul. Kita buka di FB ini, ada yang tadi kita baru cerita 1 minggu yang lalu. Kakek lagi sudah meninggal. Ya. Tadi ada laki-laki jalan di sana, dia bilang gini, kakak, Pak Suwadi sudah meninggal. Siapa? Pak Suwadi. Oh. Pak Suwadi, wah, kita baru baku cerita tadi kemarin beberapa bulan lalu di mall, tiba-tiba sudah ketemu, sudah pergi. Ya, beberapa lagi. Jadi hidup ini akhir-akhir ini Alkitab katakan dia mempersingkat waktu. Kalau lihat 1 hari ini dari pagi sampai sore ini bagaimana kita duduk di rumah. Ya, kita tidak tahu. Iya, kemarin kita baru merayakan Natal di gereja ini. Iya, mungkin kita baru ingat kita baru merayakan Natal di tempat ini. Iya, kami betul semua Natal ini. Amin. Amin. Iya, kita mau Natal habis bulan ini kita Natal lagi di tempat ini. Iya. Jadi waktu ini Tuhan mempersingkat. Ya. Sehingga kita ambil waktu, kita ambil kesempatan untuk kita dengan Tuhan. Benar. Amin. Amin. Kesempatan dengan Tuhan. Amin. Saya sekarang begitu. Ya, sedikit saya berdoa. Apalagi saya kalau terbang, ya pergi dengan sahabat, bapak terkasih atau mungkin saya jalan sendiri. Saya naik pesawat itu pas take off, lampu sabuk pengaman padam, di situ langsung saya buka Alkitab. Saya baca sampai tiba. Ya, karena kau tidak tahu kau tiba atau tidak. Amin. Amin. Ya, kau tahu kau tiba atau tidak. Dan sampai dia punya busi di atas mungkin kurang api yang bagus kan. Tiba-tiba dia sedikit manuver. Ya, kau tidak tahu kau arah kemana. Ya. Jadi kalau baca firman Tuhan, sudah mau apa yang terjadi? Ya, mau pikir-pikir hari ini juga terus sampai di surga. Amin. Amin. Ya, saya ingat kita harus menggunakan waktu yang ada. Amin. 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 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 4. Ya, sedikit saja. Saya korek sedikit karena saya lihat kondisi dan situasi Manokwari akhir-akhir ini. Ya, kurang terlalu bagus sebagai anak-anak Tuhan. Benar. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 4. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 4 bilang begini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Amin. Amin. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Elohim. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemampukan pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencelupkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya mau sampaikan untuk anak-anak muda, saudara-saudaraku, anak-anak Arfa. Ya. Tinggalkan minuman, tinggalkan rokok, tinggalkan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Saya mau sampaikan, minuman ini membuat ketong baku bunuh, minuman ini membuat ketong kacau saudara dan saudara rumah tangga. Kacau. Benar. Ya, saya mau sampaikan. Dan orang mati dalam keadaan mabuk juga tidak sampai ke surga. Amin. Firman. Tidak sampai ke surga. Benar. Amin. Tidak sampai ke surga. Alkitab katakan, memang tidak sampai ke surga. Ya. Orang pesta pora juga tidak sampai ke surga. Ya. Tuhan tahu. Ya. Kalau potong sampai di sana, Tuhan bilang, aduh ini kalau dorong ini sampai di sini, dong bikin kacau juga di surga. Ya. Tuhan tahu. Ya.
masuk surga dong kepala pesta, dong tukang kacau, baru dong masuk sampai surga Tuhan bilang, oh muka ini saya sudah tahu. Iya. Dong ini sampai di sini tetap di surga juga kacau. Iya. Benar. Iya, berarti Tuhan bilang begini, kamu tunggu di sini ya. Saya bikin surga lain sudah, saya tidak bisa tinggal di kamu. Saya butuh ketenangan, saya butuh puji-pujian, saya butuh penyembahan. Iya. Itu yang saya butuh di situ. Amin, amin. Iya. Iya. Amin. Sehingga betul tinggalkan itu, amin. Amin, amin. Ya, betul tinggalkan itu. Betul mau hidup umur panjang ya. Amin. Saya tahu bahwa mama-mama malam hari ini don juga don berdoa kapan ya. Saya buka dong sudah barang-barang ini sudah. Iya, amin. Amin. Iya. Amin. Supaya apa? Tuhan memerintahkan berkat ke sana. Amin. Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Mari terakhir. Terakhir. Bilang, mama ini tisu. Mama beringus. Mazmur 133 Tisu. ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian secara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Jadi Tuhan mau kita balikan sama Tuhan. Amin. Kita hidup rukun, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat bagi kita. Amin. Umur panjang Tuhan akan berikan Amin. bagi setiap kehidupan kita. Amin. Sehingga kita melihat anak-anak dari anak-anak kita. Amin. Ya, jangan kita bergaul dengan dunia ini. Ya. Amin. Amin. Jangan kita bergaul dengan dunia ini. Amin. Bapak Ibu, saya kalau dulu renungkan Abraham, Ishak dan Israel. Ya. Ya, saya kalau dulu renungkan Abraham, Ishak dan Israel. Alkitab ini tidak mencatat secara detail, mungkin terlalu banyak mereka punya perjalanan hidup. Benar. Iya. Kalau saya sinkron dengan kesuksesan Bapak terkasih tadi. Iya. Mereka itu hidup dalam mengembara yang luar biasa, Bapak Ibu. Benar. Amin. Abraham keluar dari Lukas, masuk sampai ke tanah Kanaan. Dia seperti orang asing, Alkitab mencatat. Benar. Iya. Amin. Dia tidak tahu pertolongan dari mana. Tidak ada dasar dia berharap. Ayo. Iya. Tapi dia cuma pegang janji Tuhan. Aku akan memberkati engkau keturunanmu, anak cucumu. Dia tunggu 25 tahun. Mana janji Tuhan? Sampai Sarut mau keturunan. Sampai dia tanya, apakah Eliezer, apakah Ismail ini menjadi ahli waris? Tidak, Tuhan bilang dari Sarah. Dia tunggu selama 25 tahun. Sarah lahir. Iya. Melahirkan Ishak. Ishak lahir juga dipersembahkan anak satu-satunya. Iya. Berjalan juga sampai kepada Yakub. 12 anak Yakub. Iya. Mereka dengan punya cara hidup yang luar biasa. Iya. Sampai mereka saling iri satu dengan yang lain dalam keluarga. Iya. Mereka iri kepada Yusuf. Iya. Karena saling mengasihi. Iya. Saling Yusuf lebih mengasihi kepada Yakub lebih mengasihi kepada Yusuf. Terjadilah pembunuhan, membunuh dia punya saudara laki-laki. Ya. Ya. Ini yang terjadi, jual lagi ke Mesir. Ya. Tapi dia saatnya Yusuf juga mengasihi. Kelaparan melanda. Ya. Dia pergi lagi ke apa? Ke Mesir. Ya. Ya. Sampai di Mesir lagi dia bilang sama Firaun, tahun-tahun hidupku susah. Ya. Ya. Tahun-tahun yang bahagia sedikit. Tapi saya ada sampai saat ini Tuhan pelihara saya. Jadi janji Tuhan itu saudara saya mau sampaikan. Dalam situasi kondisi orang yang tetap hidup tidak apa-apa, orang tidak menghargai kita. Ya. Tapi Tuhan yang tidak kelihatan dia melihat kita. Amin. Ya, kau perjalanan hidup ini orang bilang kau ini begini. Iya, kau tidak punya apa-apa, kau begini. Tapi saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka. Iya. Sampai ketika dia mau menikah, mata sudah rapuh. Ishak sudah rapuh hati. Esau dan Yakub.
Dia memberkati mereka. Jadi saya mau sampaikan untuk bapak-bapak malam hari ini. Ya. Saudara punya tugas untuk memberkati anak-anakmu. Ya. Amin. Amin. Saudara punya tugas untuk memberkati anak-anakmu. Bisa memberkati Israel. Israel memberkati 12 anak-anaknya. Haleluya. Ya. Sehingga itu yang kita harus kerjakan di akhir zaman. Sehingga generasi kita, generasi anak-anak Karma mereka menjadi pemimpin di negeri ini. Amin. Iya, mereka akan perkasa di bumi. Baca Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Iya. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Bisa baca. Sehingga ke depan ketemu anak-anak Alfa hidup takut akan Tuhan. Anak-anak kita perkasa di negeri ini. Ya. Iya. Bisa baca. Iya. Mazmur 112. Minta maaf Tuhan, ada kasih ingat saya sedikit saja. Amin. Jalan. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Jalan itu firman. Ya. Firman. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Ya. Ya, bisa baca. Kamu Evan bisa baca. Ayat 2. Kasih ini Anak cucunya Dari ayat pertama dan kedua. supaya dengar. Bahagialah orang yang takut akan Tuhan, sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucu akan perkasa di bumi. Datang orang benar. Baca ulang. Coba supaya di luar dengar. Baca ulang. Haleluya. Ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Amin. Iya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Anak mereka perkasa di bumi. Amin. Bapak Ibu selidiki pejabat-pejabat yang ada di tanah Papua. Ya. Coba selidiki. Mereka punya orang tua itu adalah orang-orang misionaris. Amin. Orang-orang pembawa kabar baik. Amin. Orang-orang yang suka hidup takut akan Tuhan. Amin. Amin. Mereka orang tua yang suka berdoa. Amin. Anak-anak mereka perkasa di bumi. Amin. Ya, angkatan orang benar tidak akan. Ya, Bapak kabar. Orang tua yang suka berdoa. Amin. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, suka merindukan Taurat Tuhan. Ya, anak-anak perkasa di bumi. Ya, angkatan orang benar Tuhan tidak akan ditinggalkan mereka. Amin. Mari, saya mengajak kita sekalian. Mari kita dekat sama Tuhan. Amin. Sehingga kita mau lihat kita generasi. Saya percaya, kita kalau tidak takut akan Tuhan, Tuhan akan pelihara kita. Amin. Tuhan akan pelihara kita. Amin. Ya. Sehingga kita bisa melihat anak-anak kita. Mazmur 128. Saya baca. Iya. Mazmur 128 ayat 4 sampai 6. Iya. Dia bilang begini. Sungguh demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Amin. Damai sejahtera atas Israel. Dari firman Tuhan dari tadi sampai saat ini, dia punya tarik kesimpulan. Coba kita hidup melekat sama Tuhan. Coba kita hidup takut akan Tuhan. Cuma itu saja, tidak ada jalan lain. Sebab ada dua jalan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang fasik menuju kepada apa? Kepada kebinasan. Jalan orang benar menuju kepada keselamatan. Di dalam dunia cuma ada dua jalan. Anak sekolah minggu dong punya lagu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Ya. Yang lebar masuk di neraka, api. Yang sempit masuk ke surga. Kita cari yang mana? Cari yang sempit. Ikut Tuhan itu susah-susah. Aduh, saya mau baca Alkitab tiap hari, saya kesibukan apa? Aduh, saya mau bikin saya ini mau ibadah lagi. Aduh, ini mau ibadah lagi. Ini mau baca berdoa lagi. Itu kadang-kadang kita bosan di situ. Itu yang kadang-kadang kita tidak mau ikut. Aduh, teman suka mau ajak lagi barang bagus di sana. Aduh, kau di mana ini? Aduh, tapi sabar ada mau ibadah, saya mau ini lagi. Ya, biasa begitu. Tuhan ingatkan.
Tapi ketemu setiap melakukan jalan sempit itu, dia membawa kita kepada keselamatan. Dan ketika kita ikut jalan yang lebar, maka Yakobus 4 ayat 4 bilang apa? Barang siapa mengasihi dunia ini, maka dia akan menjadi musuh Tuhan. Jadi ketika kita sudah mengasihi musuh Tuhan, maka kita mau bagaimana? Sehingga kita tetap satu jalan. Biar Tuhan mau bikin apa, tapi Samuel bilang, betul tetap beribadah, betul tetap ikut Tuhan. Yosua bilang sama dia punya umat begini, hari ini kamu ambil keputusan. Engkau mau beribadah kepada Tuhan ini, engkau punya negoyan di sebelah sungai Efrat sana kah? Engkau mau percaya suwangi, engkau mau percaya berhala kah? Silakan engkau percaya. Tapi saya dengan seisi rumah tanggaku, aku tetap percaya, berbakti dan beribadah kepada Yahweh Elohim Israel. Amin. Amin. Iya. Sehingga kita di malam hari ini terus percaya, berharap kepada Tuhan, maka kita umur panjang. Anak-anak muda jangan sentuh air, sentuh minuman, sentuh barang yang campur-campur ya. Anak hari ini jangan sentuh balo itu. Ampo. Iya. Apa? Ampo. Iya. Balo. Dulu pernah disakit itu dia pilih bocor ya. Minum balo sampai ini bocor. Jadi kalau dia minum itu baru lain dulu di sini. Ini minum sampai barang. Balo. Dia kasih bocor ini, bocor sampai sini. Jadi kalau dia minum itu dia tongkat sini, dia tutup di sini dulu. Ya. Dia tutup dulu baru barang semua masuk ke dalam. Baru dia taruh tutup sebentar, bocoran lain dulu di sini. Jadi jangan seperti itu, amin. Jangan seperti itu, ya. Ya, tidak berguna. Ya. Ada 100.000 pergi ke pasar beli ikan, ya? Makan. Masak kuah kuning, Papeda. bikin papeda, baru Bapak duduk di kepala meja, baru Bapak berkati. Amin. Tuhan hari ini saya mau berkati makanan ini. Amin. Saya berkati, saya punya istri, saya punya anak-anak, mereka makan, mereka sehat. Tulang penyakit apapun tidak sampai kepada mereka. Karena saya tahu dari meja makan ini saya memberkati mereka. Saya memberkati mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang sehat berkati oleh Tuhan. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 13. Ya. Pengkhotbah 3. Ya. Belum habis-habis tapi. Kenapa? Lanjut. Pengkhotbah 3 ayat 13. Jalan. Iya. Khotbah 3. Iya. Pengkhotbah 3 ayat 13 bilang begini. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dan segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Tuhan. Amin. Itu yang saya bilang tadi. Ada uang 100.000 pergi beli ikan, beli apa kasbi rebus, beli kasbi atau makan jadi pagi, cuma itu saja. Hidup dengan keluarga, makan minum itu jadi baik. Itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Sehingga kita menjadi bapak-bapak yang bertanggung jawab. Ya, menyekolahkan anak-anak. Jangan betul kasih terlantar orang. Amin. Saya mau sampaikan, karena banyak anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang hari-hari mereka kasih terlantar. Ya. Kenapa? Akhirnya kita susah sampai di liang lahat tidur juga, tapi anak-anak masih maki-maki kita orang. Ada. Betul tidak? Dong jual warisan habis. Ya, sampai dong datang lahir begini dong besar, dong lihat tetangga sampai kiri kanan, dong punya segala, nanti dong bisa maki-maki kita orang. Amin. Iya. Atau sudah yang langsung hidup sana, tapi dong maki kita orang. Iya. Jadi kita harus hidup ini, kita harus bertanggung jawab. Amin. Kita menjawab kepada anak-anak, membuat dong sekolah baik-baik, antar dorang ke, ya. Sehingga kita menjadi bapak-bapak yang baik. Saya selalu bicara bapak-bapak, ya. Karena bapak-bapak ini pusat berkat turun dari atas. Amin. Berkat ini turun dari kepala, dari bapak, tidak ada dari mama. Kita mencatat. Ya. Dari kepala ke jubah, janggut harus sampai ke jubah. Dari bapak, mama sampai ke anak-anak. Iya. Sehingga berkat itu harus turun dari atas. Ya, jadi laki-laki cuma firman kepada laki-laki saja, sehingga kita memperhatikan itu. Amin. Ya, saya senang kita hidup ini menjadi orang yang berhasil.
Iya. Orang yang berhasil di mana-mana itu orang benar, orang iri. Iya. Orang benar, orang yang melakukan baik di mana-mana orang iri. Benar. Iya. Amin. Anak-anak kalau menjadi anak-anak yang berhasil, orang iri dulu renungkan. Aduh, Bapak boleh anak-anak semua sudah berhasil. Benar. Keberhasilan ini bukan karena kau memiliki segala-galanya, tidak. Anak-anak kita berhasil. Seseorang diukur itu bukan karena kekayaan, tidak. Anak-anak dia yang berhasil. Ya, amin. 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 Itu. Jadi kadang-kadang orang punya kekayaan tapi anak-anak kacau, itu tidak bisa. Ya. Dia tidak akan berhasil. Benar, benar. Tapi dia sederhana, tapi anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Amin. Hidup jalan dan kebenaran, itu adalah anak-anak yang berhasil. Amin. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan di malam hari ini. Amin. Kiranya memberkati kita sekalian di hari momen yang sukacita ini. Amin. Umur panjang ada di tangan kanan, kekayaan kehormatan ada di tangan kiri. Amin. Kita katakan carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenaran, Amin. maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Amin. Sehingga itu yang kita cari, Amin. itu yang kita kejar, itu yang kita harapkan dalam hidup ini. Sehingga kita rasa damai, sukacita, Amin. kita menjadi orang-orang yang berhasil. Demikian firman Tuhan. Mari saya berdoa untuk Bapak Sayuri di malam hari ini, anak berkursi ya.